tetap terus berjuang. Kenapa? Ini kenapa? Perlu diketahui, pada umumnya kenapa sih di Indonesia, di muka bumi ini, di negara lain pun kok ada undang-undang? Selalu ada undang-undang. Untuk apa undang-undang itu? Undang-undang itu pada dasarnya adalah untuk melindungi rakyat. Dari siapa? Dari penguasa. Dari penguasa. Kalau itu undang-undang perburuhan, melindungi buruh atau pekerja, dari siapa? Dari yang memperkerjakan. Kalau guru, siapa yang mempekerjakan? Ada yayasan, ada juga pemerintah. Sekolah-sekolah negeri otomatis yang mempekerjakan adalah pemerintah. Nah, kalau itu sekolah swasta, yayasan. Nah, kecenderungannya orang bekerja itu yang mempekerjakan majikan itu maunya enak sendiri di mana-mana. Maka yang harus dilindungi adalah buruh. Ambil contoh lain, ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Apa itu? Tentang perlindungan anak. Itu merupakan perbaikan dari Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kenapa anak harus dilindungi dengan undang-undang? Karena biasanya yang mendolimi anak adalah orang yang lebih dewasa. Ini yang harus diketahui semua supaya nanti tidak mau itu PGRI setiap ketemu sing diomongnya kok perjuangan. Ada apa? Ya itu tadi. Ya, pada umumnya majikan itu ya inginnya bayarnya sedikit, ya lek perlu keringetnya sudah habis sampai 1 minggu, sampai 1 bulan, kadang sampai 3 bulan baru dibayar. Maka perlulah adanya organisasi ketenagakerjaan dan organisasi profesi yang bernama PGRI. Nah, sekarang apa yang sudah diperbuat tadi sudah disampaikan oleh Mas Ketua. Apa saja yang pernah diperbuat PGRI? 1, mulai dari advokasi. Alhamdulillah di sini selama 1 tahun ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi kami PGRI Kabupaten Malang pernah hadir di sini. Ada di sini nama kepala sekolah lama, tapi namanya baru ada. Ya itu angkat tangan itu. Ya. Iya. Ini luar biasanya gedangan. Walaupun sudah mau pensiun, masih tetap baru saja. Ya. Kenapa Pak Dwi kok apal yang namanya Mas Baru, Mas Siswadi, terus satu lagi Mas Siono, kok apal Pak Dwi? Apal. Satu lagi dari kepala MI waktu itu, kepala MI. Karena kita mengadvokasi, ya tiga orang ini kita advokasi sampai akhirnya juga berhasil. Ya, ini saudara sekalian ya. Jadi tugas PGRI itu seperti itu. Hari-hari ini kita memberikan advokasi untuk sahabat kita yang ada di Sumawe. Ya, Sumawe dekat dengan sini kan. Yang satu lagi dari Lawang. Dari Lawang ini GTT juga, Sumawe juga GTT, ya, yang Sumawe sudah vonis tanggal 17 kemarin, ya, tanggal 17 kemarin ya, baru kemarin, kena 6 bulan, ya. Sedangkan yang di Lawang ini mudah-mudahan sudah selesai sampai dengan di proses penyidikan ini saja, karena sudah kelihatan ya untuk aduan itu, dan setelah dengan proses penyelidikan dan penyidikan ini kelihatannya sudah tidak terbukti. Ya, doakan saja mudah-mudahan di Lawang selesai sampai di situ. Ini berperkara dengan anak didik. Sang guru ini mengajar kelas 4, anak ini kelas 2. Jadi ngakune mulah malih begitu. Ya ngakune mulah malih.
Jari ini ditempeleng Pak Guru. Yang kedua lagi waktu ke kantin tabrakan dengan Pak Guru. Tapi setelah dibuka CCTV-nya tidak tampak itu. Untungnya ada CCTV. Ya, sampai mengaku juga katanya dibawa ke sebuah rumah sakit di depan sekolah. Kepala sekolah itu weges, perempuan. Ya, waktu saya datang ke sana, saya belum ngomong banyak, dia sudah melangkah. Ya, kita advokasi lewat telepon dan lain-lain. Bahkan sang kepala sekolah sudah bertandang ke rumah sakit itu, cek CCTV pada jam-jam itu, durasi sampai 3 jam. Tidak ada peristiwa si anak datang ke situ diantar guru, katanya ngantarnya di depan dan sebagainya. Ini saudara sekalian, jadi banyak masalah-masalah seperti itu. Ini advokasi PGRI. Tidak hanya sampai di situ, tempo hari seorang PTT, ya, penjaga sekolah perempuan, ya, di Pakis sana, diresign oleh kepala sekolahnya sudah 7 bulan. Tidak melapor. Yang melapor ke kami adalah temannya. Ya. Akhirnya kita datangi Pak Korwil, kita ajak bicara, pengawas kita ajak bicara, ketua cabang ajak bicara, sampai mengerucut akhirnya dengan komite dan lain-lain, akhirnya bisa diterbitkan SK kembali. Kenapa? Karena alasannya sang penjaga ini pinter mulang. Lalu pinter mulang terus dia diharapkan bisa kuliah. Setelah dia kuliah di UT justru malah diresign. Saya tanya, nah terus bayarannya dari mana kalau di sekolahnya dihentikan? Ya, akhirnya semua bisa berproses dan alhamdulillah sudah bisa menerima SK kembali. Dan dari forum honorer Kabupaten Malang menghimpun aksi solidaritas mendapat uang 22 juta. Digunakan untuk merehab rumahnya, atapnya terpal. Ngeri kan? Jarak rumah ke sekolah 4 km. Pengakuan ke kami, naik angkot bayarnya 4.000, setelah itu naik ojek bayar lagi 3.000. Jadi 7.000. Ya. Akhirnya dari dana peduli yang penjenengan himpun di PGRI Kabupaten Malang sampai dengan hari ini masih terkumpul kurang lebih 89 juta. Itu kita belikan sepeda motor seharga 4,5 juta. Ya, dulu mungkin oleh Mas Tasmin juga sudah di-share ke teman-teman kan. Itu ada gambar penyerahan dan sebagainya. Sampai di situ perjuangan kita untuk membela honorer kita. Ini saudara sekalian, oleh karena itu kami dalam kesempatan seperti ini hanya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ketua, solidaritas, yes, tak dengarkan dari belakang kok ono sing ngedene ngopol, ngedennya itu sampai momen kok ya. Itu saya suka. Ya, ternyata tidak hanya di kata-kata tapi juga dengan perbuatan. Buktinya pembayaran iuran rutin, ya, ngerehab habis 140 juta selesai tanpa masalah. Ini yang penting, ya. Ini kami sangat bangga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di luar yang kita sampaikan tadi itu, dana peduli ini juga kita gulirkan untuk guru-guru yang rumahnya terbakar, guru-guru yang cuci darah, honorer yang meninggal dunia dan seterusnya. Banyak sekali manfaatnya sampai dengan ke Semeru, dampak erupsi Semeru, ya, ke Lumajang kemarin kita juga mengantarkan ke sana sebesar 280 juta. 280 juta. Ini saudara sekalian, jadi manfaat sekali ya dana penjenengan itu. Oleh karena itu kami selalu berpesan kepada pengurus yang sudah luar biasa ini. Di sini tinggal satu yang belum terbentuk adalah forum honorer, Mas. Forum honorer. Karena teman-teman sudah banyak yang terekrut ke P3K, maka ini perlu ditunjuk lagi. Tempo hari saya di Sumber Mancing Kulon di Pagak itu ada pengukuhan forum honorer. Jadi diremajakan, ganti teman-teman yang benar-benar
masih GTT dan PTT. Ini perlu kami sampaikan saudara sekalian, Mas Tasmin ini orangnya teduh seperti ini, walaupun banyak keluhan di mana-mana, ya tapi beliaunya tetap sabar seperti itu. Dirasani ngalor ngidul ya sabar kayak orang. Nah, hari ini tadi beliaunya sudah minta maaf. Ya, kesempatan Mas untuk penjenengan nanti minta maaf pada ketua cabang. Lalu yang sering dirasani adalah ketua cabang yang merangkap jadi pengawas sekolah. Kenapa? Kenapa sosok-sosok yang jadi ketua cabang ini kok mesti orangnya santun, teduh seperti ini? Saking seringnya dituturi Pak Dwi. Padahal Pak Dwi dewe cek berangasan. Pak Dwi itu kalau nuturi teman-teman kepala sekolah, korwil itu Pak Dwi kalau nuturi sederhana. Pak Dwi menggunakan filosofi pohon besar di tanah gayo. Petani di tanah gayo Sumatera Utara sana banyak menanam pohon-pohon besar, entah itu lamtorogo, dadap atau apa, pokoknya yang besar-besar itu. Ya, tapi pohon yang besar itu tidak merampas makanannya tanaman kecil, tapi dia justru melindungi kopi-kopi di tanah gayo sehingga hasilnya melimpah ruah. Halo? Nah, apakah kepala sekolah di sini sudah melaksanakan filosofi ini? Alhamdulillah. Sebab kalau di tempat lain saya masih dengar kabar, WA itu sering masuk, Pak, saya punya kepala sekolah itu lampir ya kalah Pak. Jadi kalau berangkat ke sekolah itu lipstiknya Pak, itu dibandingkan dengan pemain jaranan yang makan ayam mentah itu kan penuh darah itu, melebihi Pak. Terus repot Pak saya itu. Mau salaman cepet-cepet tersinggung. Saya enggak salaman, minggir-minggir, dia tambah tersinggung. Halo? Ini namanya pemimpin yang merepotkan anak buah. Ya, jangan terjadi seperti itu. Ya, wong anak buah itu sudah sorong. Anak buah itu kalau atasannya datang, waduh, kursinya dilap-lap dan seterusnya. Sudah bingung. Ojo diperparah dengan situasi-situasi yang seperti itu. Ini pesan kami. Jadilah pohon-pohon besar seperti di tanah gayo, melindungi anak buahnya. Banyak kasus ada orang di daerah itu dekat dengan pimpinan di kabupaten, malah sing di sekitarnya bingung kabeh soalnya diluk-diluk dilaporno. Ini lho Pak Dwi, kalau orang-orang seperti itu mesti tak tuturi gitu loh ya. Orang itu kalau dekat dengan yang pemimpinnya kayak dulu almarhum Mbah Marijan itu, disukai oleh orang sekitarnya karena dia dekat dengan punggawa kerajaan. Orang itu kalau punya pemimpin yang dekat dengan yang punya sumber air misalnya, paling enggak tonggo-tonggone itu setiap dia pulang dari sumber paling enggak kecipratan air untuk diminum, ya kan gitu ya. Orang kok lek cedak ambek dhuwur diluk-diluk dilaporno, rodokan titik dilaporno. Ini yang enggak boleh terjadi. Jadi gunakanlah filosofi pohon besar di tanah gayo. Yang kedua, ya, ini kepada forum honorer ini pesan saya. Saya kemarin dapat inspirasi dari Sekcam Pagat. Beliau menceritakan tentang filosofi puasanya ular. Nah, maka saya teringat, ya, maksud itu, bagus itu. Saya teringat sifat ular. Ini penting ini ya, sifat ular. Saya membaca di artikel ada seorang pria menolong ular yang sedang terbakar. Separuh ekor sampai separuh terbakar, separuh masih waras. Ya. Lalu naluri seorang pria ini menolong, pegang itu ekor, diangkat dari api. Apa yang terjadi?
Ular tersebut mematuk lengannya. Padahal itu ular berbisa. Apa yang terjadi? Tidak dilepas, tapi lepas sendiri karena dia setengah mati kan itu. Masih di dekat api. Lalu apa yang diperbuat pria itu? Ambil dia kayu kecil, diambil lagi, disingkirkan dari api. Apa celoteh orang yang ada di sekitarnya? Hei Pak, ular seperti itu kok masih ditolong lagi? Memangnya panjenengan ini orang apa? Apa jawab sang pria? Inilah bedanya manusia dengan ular. Ular seperti itu karena insting, naluri, keularannya memang seperti itu. Begitu diusik, dia akan menggigit. Tapi apa untuk diri saya? Saya adalah manusia yang punya naluri sendiri. Naluri manusia sejak lahir sebagai makhluk sosial ingin selalu bersama orang lain dan menolong orang lain dan makhluk hidup yang lain. Halo? Ini filosofi ular dan seorang manusia. Oleh karena itu kami berpesan kepada seluruh forum ini khususnya, gunakanlah filosofi ini, jadilah manusia yang baik. Menutup ini. Kenapa kok Pak Dwi sampai ngomong seperti ini? Kemarin saya mendapat laporan waktu bansos turun sebelum hari raya, padahal itu ditunggu-tunggu oleh semua. Ada 500 orang se-Kabupaten Malang honorer kita yang tidak bisa menerima bansos itu. Kenapa? Setelah saya usut, karena dia tidak bisa mengupdate data. Tidak mengupdate data. Nah ini kepada semua tolong nanti sampaikan ini ya. Sampaikan berulang-ulang pada kepala sekolah, guru-gurunya disampaikan terus, penjaga disampaikan terus. Sekarang era digital, berarti semua harus bisa IT, enggak ya api-api karo operator. Operator itu kasihan kalau saya lihat. Operator itu kalau longgar, tolong tukokno iki yo, kon tutuk kopi kon opo. Tak tanya operator itu, sampai dikongkon kepala sekolah itu tahu dijoli bensinnya? Enggak Pak. Tapi orang di kene loh ini. Nah, ini enggak di sini, di tempat lain yang saya contohkan. Pak Dwi ini tiap hari HP-nya penuh dengan WA. WA. Ada teman-teman itu domestik honorer akhirnya kan disuruh-suruh saja. Tapi walat ya, kayak sing wis pegawai negeri terus nyuruh-nyuruh yang honorer mari ngundak pangerten ya. Mesti nilai fotokopi habis 2000 bawa uang 20 ya. Bu susuke wis kono gitu. Halo. Saya yakin di sini begitu. Lek ndak apa jare Pak Kiai nanti. Biar dipijeti Pak Kiai nanti. Iki tenanan ini. Nanti Pak Kiai yang menyampaikan. Kita itu pada saat berbuat seperti itu, insya Allah nanti entah kapan itu bukan orang itu yang balas gitu. Dari Allah nanti lewat siapa kita tidak tahu. Percaya nggak? Penjenengan lewat tikungan, ada orang yang ngatur-ngatur seperti itu. Ya. Tapi kalau ibu-ibu di sini bagaimana itu? Kalau di tempat lain itu sukanya di perempatan itu ngasih yang memis-memis itu. Tapi kalau Pak Dwi tidak pernah. Jarang lah, tidak terpaksa ngasih yang minta-minta itu. Saya justru koran, padahal Pak itu tidak pernah baca. Ya, itu saya yang langganan itu dirampal itu, perempatan rampal itu. Itu saya kasih uang, korannya tidak tak minta, tidak mau itu ditolak. Luar biasa itu anak itu. Saya kalau lewat pokok pas lampu merah ya tak beli itu koran 5.000. Juga di pertigaan perempatan baratnya UB ya, baratnya UB itu loh, Matos ke barat itu juga koran itu malah menurut saya difabel ya, difabel nggak ada, itu harus dibeli, guru harus seperti itu. Kemudian konangan Pak Dwi nanti ya harus dibeli ya. Orang jual kacang, jual kerupuk, kalau kerupuk saya yang sering di Sawah Jajar, di Sawah Jajar ya, di lampu merah Sawah Jajar itu. Kemarin sudah lampunya sudah hijau, untung enggak konangan Pak Kapolsek. Kalau konangan saya dimarahi itu. Lampu sudah hijau saya memperlambat, ngasih uang suruh tak cabut, ya
saya kasih 5.000, saya ngambil satu, bener, gue salah. Nuwun sewu ya, ini nuwun sewu ya, ini filosofi ular tadi ya, ular tadi. Kenapa kok seperti itu yang harus kita biasakan? Lalu wong sing ecek-ecek kalau minta jenengan kasih, orang yang di dekatnya jualan kacang nggak laku, besok lusa dia nggak mau jualan kacang. Enakan itu meneng-meneng dikai 2.000. Lah saya jual kacang satu bungkus labanya hanya paling 300 rupiah. Ini penting. Tolong viralkan ini, viralkan. Mari kita berbagi dan berbuat baik. Ya. Apalagi kalau sampai saya mendengar ada honorer disuruh-suruh, ya. Mari lu bensin nggak dijoli. Oleh si ngongkon kepala sekolah. Luar biasa itu. ya. Jadi ini PR-nya di Korwil tadi ya, sama pengawas ya. Gisela Lesti Sahrukan dari Magelang, pesan kakak untuk makan bersama. Apabila ada aspirasi yang belum tersalurkan, PGRI Kabupaten Malang minta maaf seikhlasnya. Keplono kok. Paling enggak untuk jawaban sama-sama Pak. Kenapa saya matur seperti ini? Di sini ada orang yang luar biasa. Ada yang namanya Mas Tokat Diono. Denti wonge, aku pengen roh. Oh iya. Ini Pak Kiai, itu Pak Kiai di belakang Pak Kiai ini Pak. Nah, ini yang rajin WA ke saya. Wes, jadi pada saat rame-rame Pak Menteri untuk kurikulum tidak mencantumkan mata pelajaran PMP ya, jadi pendidikan moral Pancasila waktu itu. Ini orang pertama yang WA saya, Pak Ketua, gimana ini? Kok tidak ada Pancasila? Gitu. Bareng kita sudah rame-rame ya, memperjuangkan itu, akhirnya muncul ya, pendidikan Pancasila. Saya urung trimone. Pak Ketua, ini saya baca-baca ini sekarang bunyinya kok tidak ada M-nya. Oh memang laki-laki, saya bilang gitu. Nah pertanyaannya aneh dia, Pak ini sudah muncul ini, tapi tidak ada M-nya. Dia laki-laki, tidak M. Iya, jadi pendidikan moral Pancasila sekarang tinggal pendidikan Pancasila. Tapi alhamdulillah sudah muncul. Ya, pekoro ndano M-e, ya silakan guru-guru kita yang cerdas. Ya, jadi kalau dulu itu ada 36 butir pengamalan Pancasila, ya. Jadi waktu P4 dulu itu aja buka kembali ya, 36 butir itu sampaikan terus-menerus kepada anak didik kita. Insya Allah nanti toleransinya tinggi, terus kepada orang tua dia juga bagaimana ya, itu di sana sudah ada semua ya. Ini penting. Yang kedua, kalau di Pagak kemarin saya mau parkir sudah dicegat. Kalau di sini saya dapat WA. Setelah ada WA, ada yang telepon juga, nanyakan nasib honorer. Bapak Ibu dan saudara sekalian, PGRI Kabupaten Malang ini yang diurus bukan hanya honorer saja. Tempo hari pada pertengahan awal 2021 kami mengadvokasi 59 guru agama PNS. Mohon izin Pak Kapolsek, guru agama sudah PNS, masa kerjanya ada 13 tahun, ada 15 tahun, tidak bisa menikmati sertifikasi seperti umumnya guru-guru yang lain. Ya, kenapa? Karena beliau ini, guru agama ini adalah secara personilnya dia di bawah naungan Kementerian Agama, sedangkan merumputnya, bekerjanya di sekolah umum miliknya Departemen Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Jadi orang ini sulit, ya.
uang kabur kanginan ini. Tapi tenaga miliknya Kemenang nyambut gawe dek Mendikbud. Akhirnya Mendikbud waktu data ndak katut, Kemenang mau data orangnya ada di situ. Nah, ini nasibnya. Apa yang terjadi? Bersuratlah Kemenang ke Bupati Wali Kota se-Indonesia. Isinya apa? Minta agar Bupati Wali Kota se-Indonesia memberikan subsidi, bantuan. Kenapa? Kemenang punya orang yang seperti saya sebut guru agama di sekolah umum itu jumlahnya 32.000 se-Indonesia. Sedangkan kemampuan Kemenang untuk mensertifikasi 1.000 orang tiap tahun. Jadi kalau nunggu itu rampungnya 32 tahun lagi. Ya, kalau sekarang sudah masa kerjanya 15 tahun ditambah 32 berarti 47 tahun. Padahal usia jadi PNS dia sudah 22 ditambah 47 berarti 70, berarti sudah pensiun sudah 10 tahun. Baru dia dapat giliran. Tuh, apa yang terjadi? Begitu kita dapat bocoran, kita advokasi. Kok enggak? Ya sudah, namanya surat ya sudah taruh. Kita advokasi. Alhamdulillah, Bupati Malang, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang luar biasa, keplonowo. Itu langsung, ya begitu ini kita sampaikan langsung di sikapi 59 ini dianggarkan di APBD perubahan mendapat 6,5 juta kali 59. Akhirnya langsung kita bersurat ke Pendais ya, di Kementerian Agama. Akhirnya sudah dijawab juga, akhirnya yang ditunjuk adalah UIN. Akhirnya bisa di PPGD UIN bulan Juli 2021. Selang 3 bulan atau 4 bulan ada pengumuman 59 ini semuanya lulus. Ini guru agama. Wah, belum selesai guru agama yang honorer GTT sudah punya sertifikat, aneh kan? Sing negeri belum punya sertifikat, yang GTT sudah punya sertifikat. Ini kita se-Kabupaten Malang kita data ada 112, baik guru agama maupun guru umum. Kita advokasi juga, lenggai SK kepala sekolah gak laku. Akhirnya kita minta dari kepala dinas dalam waktu 3 hari dibuatkan. Akhirnya pada akhir Desember 2021 wis WA ke Pak Dwi. Alhamdulillah Pak sudah masuk rekening. Halo. Ini luar biasanya Kabupaten Malang. Ya. Jadi pejabat-pejabat kita itu luar biasa, sensitif terhadap perjuangan. Ya, lebih geri tok opo. Ya, tanpa beliau-beliau tidak bisa. Itu guru agama, guru umum, GTT yang sudah bersertifikat pendidik. Terus Pak, apa ono neh? Ada. Apa itu? P3K. Yang dulu, yang pertama lulus bulan Mei 2019. Betul? Itu sebanyak 522 se-Kabupaten Malang. 522. Itu dari K2. Lulus bulan Mei 2019. Dapat SK, padahal di Jawa peduli terus orang karuan. Baru di SK kan Januari 2021. 2 tahun. Ya, itulah keadaan kondisi objektif keuangan negara kita. Ini harus sabar. Paham? Oke. Ini yang pertama. Baru kemarin ya, seleksi P3K lulus Kabupaten Malang 1227. Di sini lulus 26. Betul, Mas? Itu sampai akhir pemberkasan kita bersurat juga ke BKPSDM ya, karena hanya diberi waktu 6 hari waktu itu. Kita minta perpanjangan, dipenuhi perpanjangan 3 hari kalau tidak salah, karena teman-teman khususnya untuk urusan tes kesehatan. Tes kesehatan kan ke RSJ dan RST, hanya 2 yang ditunjuk. Kalau SKCK ke Polres. Itu gara-gara itu akhirnya kita advokasi juga itu sampai seperti itu. Kita minta perpanjangan 3 hari. Akhirnya berhasil diperpanjang. Akhirnya yang bisa berkas 1224 dari 1227. Kalau tidak salah di sini ada 1. Betul, Mas? Pak Dwi kok apa ya?
Embuh aku gumun aku deh ya. Sampai barang apa? Ini saudara sekalian. Terus apa yang terjadi? Pada tanggal 26 Maret 2022 sudah dapat NIP dari BKN 26 Maret. Kalau tidak percaya tanyakan. Ini ada tidak yang P3K angkatan belakangan? Kalau ada mesti tahu dia. 26 Maret 2022 NIP-nya keluar. Apa yang terjadi? Tanggal 23 April kemarin PGRI Kabupaten Malang menggelar konferensi kerja, dilanjut berbuka bersama, dilanjut sholat tarawih bersama di gedung PGRI karena sudah punya musola besar. Apa di sana yang terjadi? Pidatonya Pak pejabat kita menyampaikan secara terang-terangan bahwa untuk P3K tahap 1 belum mungkin bulan Mei terima SK karena belum didukung dengan anggaran. Halo? Geger kan? Geger. Sampai banyak yang ketakutan, WA ke saya, Pak, tolong diingatkan Pak, teman-teman di medsos Pak, ngamuk-ngamuk, nyalah-nyalahkan pejabat, pidato kok begitu. Jawab saya apa? Tidak apa-apa, karena dia memang dalam emosi memuncak, mekandanono jono nemen, saya bilang begitu. Nah, terus besok paginya tanggal 24 sudah merapatlah para pengurusnya ke saya. Pak, gimana ini Pak? Di kabupaten kota lain sudah Pak ini, piro? Ya nanti pokoknya dihimpun Pak, himpunan. Dihimpun akhirnya ada 17 kabupaten kota yang sudah menerima SK. Termasuk peraturan kepala BKN nomor 1 tahun 2021, di sana di pasal tertentu disebutkan bahwa sejak P3K menerima NIP dari BKN, maka hukumnya 30 hari setelah itu harus sudah menandatangani kontrak kerja. Halo? Akhirnya print, saya bilang gitu. Itu sebanyak 80 lembar enggak salah. Saya suruh print, tebel sih. Saya rangkapkan 3. Saya bawa ke Pak Wabub, Pak Bupati. Rangkap 3. Jadi saya sampaikan, kalau ini nanti tidak dilaksanakan penyerahan SK terhitung 30 hari sejak NIP keluar dari BKN, maka bisa dipekarakan gitu ya. Itu tanggal 26. Apa yang terjadi? Pak Wabub Noel pun kesana kemari di loudspeaker didengarkan oleh kita. Ternyata seperti itu. Nah, begitu tanggal 27 besok malamnya Pak Wabub WA ke saya, Pak Ketua, besok pagi insya Allah SK diserahkan secara simbolis ke Plono. Tanggal 28 ya, tanggal 28 April ya, menjelang hari raya diserahkan simbolis. Nah, terus waktu kemarin ini 2 hari yang lalu teman-teman datang ke rumah, tak pikir riayan biasa. Ya ngono nek takon nek, Pak, kapan ini yang ndak simbolis? Kemarin kan hanya simbolis. Sabar, saya bilang begitu. Ya, langsung saya WA kepada Kepala BKPSDM, sampai hari ini juga belum berani menjawab beliau. Artinya harus sabar. Tapi prediksi saya nanti tahun ajaran baru insya Allah sudah turun. Meneng lah. Ya. Ya memang keadaan keuangan gitu loh ya, keadaan keuangan ya. Yakinlah itu. Karena apa? Karena untuk P3K ini tidak ada rapet. Jadi pada saat itu nanti di SPMT dikeluarkan, sejak terhitung tanggal itu harus digaji gitu ya. Maka ini sudah banyak kepala-kepala yang WA ke saya, ketua cabang. Pak, gimana ini? Honornya P3K ini, honor GTT-nya dikasih apa enggak Pak? Jawab kok. Aku gak bisa jawab. Saya bilang gitu. Terus Pak, kalau saya kasih, terus ternyata dia bulan ini terima SK, siapa yang tanggung jawab mengembalikan? Rundingono nang ketua cabang. Saya bilang gitu. Jaminannya ketua cabang. Saya perlu 26 orang itu kumpulkan. Saudara, penjenengan nanti tak perjuangkan agar kepala sekolah gaji saudara dari dana BOS, tapi itu uang negara.
pada saat nanti ya, pada saat SK keluar gaji diterima, maka sejak itu lek kebablasan balik no. Nah, itu yang nagih nanti ketua PGRI supaya kepala sekolah tatap. Ini penting ini ya. Ben podo ngerti nih, ndak ngarani kepala sekolah kok eramen. Pemandai duit-duit negara duduk duit dewe ngono kok ndak diwehno misalnya. Soalnya khawatir juga nanti double accounting. Kok bos oleh dari gaji negara dapat, itu salah. Ini nih untuk diketahui, sampaikan kepada semua ya oleh forum honorer. Itu saudara sekalian ya. Terus yang terakhir perjuangan PGRI terkait dengan penjaga sekolah TU sampai hari ini habis. Tanya Pak Tukira di Korwil sini TU-nya ada berapa Mas? 3 yang negeri. Itu dari mana Mas? Penjaga sekolah kah? Asli dari kantor. Sik telu ya, luar biasa di sini. Di tempat lain sudah tidak ada. Habis, sudah pensiun tidak ada angkatan sejak 2012. Moratorium sejak 2012. Sampai hari ini tidak ada angkatan penjaga, angkatan TU. Ini kita perjuangkan. Saudara sekalian, pada tanggal 13 Februari 2022 kami menghadap Pak Menteri PMK, Pak Muhadjir Effendi di Ndau saat kunjungan kerja. Siapa yang bocori? Pak Wabub. Jadi jam 4 sore saya di WA, kalau besok jam 10 Pak Menteri ada di Ndau. Silahkan kalau ingin merapat, buat aspirasi kita sampai jam 12 malam. 2 aspirasinya. Satu, penjaga sekolah TU dan operator sekolah agar dibuka rekrutmen di P3K. Yang pertama. Yang kedua, guru-guru dari sekolah swasta yang merekrut di P3K yang akhirnya hijrah ke sekolah negeri, harap itu dikembalikan ke sekolah asalnya. Nah, itu 2 permintaan ya, 2 permintaan. Kenapa itu kita sampaikan? PGRI Kabupaten Malang kehilangan 61 orang berprestasinya. 48 guru SMP, SMA, SMK katut P3K sekarang di sekolah negeri. Kepala sekolahnya 13 orang. Jadi hari ini nangis, drenginging sekolahannya. Yang bersangkutan kenduren, selamatan. Sekolah yang dituju nangis juga. Waduh, kedatangan penjajah aku. Guru-guru honorer yang di sekolah itu kehilangan jam pelajaran, ketekan penjajah. Nasibnya tidak enak semua. Sekolah yang dituju nangis, sekolah yang kehilangan nangis. Mek guru netok iki mung sing rada seneng, tapi dihujat karo kancane. Ini saudara sekalian, tanggal 13 Februari. Tanggal 8 Maret sudah ada balasan dari Mendikbud karena tak tembusi ada 4 menteri permintaan ini. Menteri Pendidikan yang membalas tanggal 8 Maret. Isinya apa? Poin 1 dalam proses pengusulan, berarti lampu hijau. Tapi ojo seneng-seneng dhisik. Dalam proses pengusulan. Yang poin 2 tidak bisa. Kenapa? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 UU ASN, bahwa seorang ASN baik itu PNS maupun P3K harus bekerja di lembaga negeri. Jawabannya memang simpel. Selesai di situ. Apa yang terjadi? 12 April kemarin, bulan puasa, saya diundang oleh Pak Menteri PMK. Rapat bersama 26 instansi, di dalamnya ada 4 menteri. Menteri Keuangan, Mendagri, Menpan RB, Mendikbudristek, ditambah BKN, ditambah BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, di situ saya sampaikan total, habis-habisan keadaan Kabupaten Malang saya sampaikan. Saya bilang, saya datang di sini jauh-jauh dari Malang, jangan hanya dinotulakan, harus ada tindak lanjut. Saya bilang, saya di sini nuntut jawaban dari Pak Mendikbud. Saya bilang gitu. Kalau penjaga sekolah TU dalam proses pengusulan hari ini harus dibahas, saya bilang begitu. Bahkan ini sudah saya kirim ke Wakil Ketua MPR RI, Pak Ahmad Basara. Saya sampaikan di situ. Ini sudah diketahui, di backup oleh beliau. Saya bilang gitu. Saya minta pertanggungjawaban itu. Ini saudara sekalian yang disampaikan oleh Mas Ketua
bahwa ing atase PGRI Kabupaten Malang iso diundang Pak Menteri Koordinator PMK. Ya. Itu pokok hasil itu sudah kita serahkan pada Allah. Kita upaya maksimal, ya upaya maksimal. Itu saudara sekalian terkait dengan perjuangan kita. Joko tingkir mangan putu, kebo ireng kungkum neng kali meri. Ayo mikir ningkatne mutu, kerja bareng karo cabang PGRI. Jadi urusan perjuangan serahkan kepada Mas Tasmin dan kami-kami. Panjenengan tumak ninah melaksanakan tugas di depan kelas. Wis ngono tok dengan ikhlas. Ngono tok. Yang penting orang di sekitar Anda, organisasi Anda tidak diam. Ya. Mas Tokat iki nguelingne aku terus. Takonono iku delok HP-ne lek ora percaya sangka aku membuat. Ya. Jadi ini Pak Kiai. Jadi kalau kemarin dicegat ini WA. Jadi seperti itu. Jadi ini Pak Kiai, jadi juga Pak Kapolsek, Pak Sekda, Pak Dan Ramil. Inilah situasi guru di Kabupaten Malang. Kita masih punya PR kurang lebih hampir 6.000 honorer. Ya, honorer. Dan ini kalau saya boleh ngomong kasar, negara punya utang. Negara punya utang ya kepada teman-teman. Kenapa? Karena memang di sekolahnya udah ada guru. Terus dia ini tampil mewakili negara gitu loh. Bayarannya 300.000. Jadi jangan dipelintir lagi. Loh, 300.000 sudah tahu kenapa dia mau. Ngapain dia mau kerja di situ? Oh, itu menyakitkan. Lorone di sini. Siap. Tomongi kok. Makanya Pak Dwi sudah bengok-bengok di sana habis-habisan itu disiarkan virtual itu, disiarkan virtual itu. Wong bahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Pak Kepala, Pak Kabid semua mirsani itu. Jadi begitu selesai saya di WA semua keplok-keplok. Ya. Jadi memang seperti itu. Ya. Bahkan yang jadi catatan kementerian, Bupati Malang ini bupati yang luar biasa. Kenapa? Saya bacakan, tak screenshot kan pesannya. Jadi sebelum berangkat saya WA ke Pak Bupati, Pak Wabub, Kepala Dinas, izin saya ada undangan seperti ini, seperti yang kami laporkan kemarin. Dari dapat balasan dari Menteri itu juga saya kirim ke Pak Bupati, ya kita laporan, Pak aspirasi Kabupaten Malang sudah dijawab ini. Begitu mau berangkat lagi, saya WA mau berangkat. Jawabnya Pak Wabub, seyogyanya Pak Ketua berangkat menodok. Terus kalau yang Pak Bupati, tolong sampaikan salam saya kepada Pak Menteri agar gaji P3K kalau mau ngangkat baru itu dialokasikan dana APBN khusus, bukan dari APBD. Kabupaten Malang bisa jebol 160 miliar tahun 2022 ini. Saya sampaikan di sana. Gumun sana, bupati sampai ikut memperhatikan honorer semacam itu. Keplok nopo. Terakhir, nyang Jepun tuku krepek gurita. Terus nyang Donomulyo ketemu Aldebaran. Aku muni Aldebaran ibu-ibu moro. Ya. Kok aku ngomong Andin, Pak Tokat sih. Nyang Jepun tuku krepek gurita. Terus nyang Donomulyo ketemu Aldebaran. Sampai kapanpun PGRI mbelani anggota yen wis mulya aja lali bayar iuran. Ini yang saya ingatkan honorer. Honorer
itu mesakno nang forumnya. Forum ini kan berjuang terus. Ya tolong Pak Ketua di backup ya, kalau forum honorer tidak punya dana mau berangkat ke Malang, kalau sudah di sana yang merawat kan kami. Rapat di sana itu yang merawat PGRI Kabupaten Malang ya. Karena dia tidak punya dana. Ya tolong dibantu honorer berjuang ya. Saya kira begitu saudara sekalian. Walaupun diceritakan sekian banyak perjuangan sekian banyak, tapi saya yakin yang masih dongkol juga banyak. Bayangno saiki ya nek sing wis pegawai negeri ngono guyang-guyu tok TPP lancar, ditinggal sare ngene utang ya lunas dhewe. Soalnya wis dipotong di perol. Ya enggak? Bayangkan kalau honorer. Saya seandainya jadi guru honorer, jangankan sampai 15 tahun. Ya, saya setahun saja tidak mampu itu melakoni. Ya, termasuk ini guru TK. TK juga sudah kita perjuangkan juga. TK di Kabupaten Malang ada 4 TK pembina. TK pembina itu TK negeri. Kalau rata-rata gurunya itu dibutuhkan 6, butuh 4 ekor. Di Kabupaten Malang ada 240 sekian yang PNS guru TK. Sehingga kelebihan. Jadi tidak usah bingung, Pak TK kok tidak diperjuangkan, kok tidak ada P3K. Memang tidak ada. Karena di analisa itu sudah cukup lebih. Itu saudara sekalian, yang jelas banyak kekurangan dari kami. Untuk itu senyampang sekarang masih tanggal 19 awal kalau tidak salah ya, 19 awal, maka PGRI Kabupaten Malang menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faidin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Teriring doa semoga hari esok kita lebih baik daripada hari ini dan kemarin. Mudah-mudahan kita tahun depan masih bisa ketemu lagi Pak Kiai Ahmad Jen. Berarti ketemu berarti kan diundang naik ke sini. Ya kan gitu ya. Juga bertemu kami semua. Billahi taufiq wal hidayah, wa bihi tawfiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang PGRI cabang, jawabnya bisa, gitu ya. Kalau saya bilang Gedangan luar biasa, bisa begitu? PGRI cabang? Bisa. Gedangan? Luar biasa. Terima kasih. Tadi sudah salam kan? Kepada beliau disampaikan terima kasih untuk sambutan yang terakhir dari Muspika Kecamatan Gedangan. Kepada yang mewakili kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Ahmad Jen SPD, yang kami hormati Muspika Kecamatan Gedangan, Bapak Kapolsek yang mewakili, Bapak Dan Kamil yang mewakili, yang kami hormati Bapak Korwil Pendidikan Kecamatan Gedangan, yang kami hormati Ketua PGRI Kecamatan Gedangan, Bapak Pemilik dan Pengawas, dan Bapak Pengawas PAI Kecamatan Gedangan, Bapak Panitia Pelaksanaan Hari
saya hormati Bapak Kepala Desa Ngedangan atau yang mewakili Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak dan Ibu Dewan Guru se-Kecamatan Ngedangan. Syukur alhamdulillah yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat hadir dalam acara silaturahmi halal bihalal dan silaturahmi. Salawat serta salam tetap kita aturkan pada Tuhan kita Nabi besar Muhammad SAW lagi di akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf pada pagi hari ini Bapak Camat beliaunya tidak bisa hadir, yang mana karena beliaunya ada persiapan untuk nanti sore berangkat mewakili camat ke studi banding ke Pekalongan. Insya Allah pelaksanaan 4 hari. Jadi beliaunya tadi pesan minta maaf tidak bisa hadir di tengah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf untuk dokumentasi kami mohon untuk pelaksanaan kegiatan ini kita konsumsi di wilayah Kecamatan Ngedangan. Mengapa? Karena kondisi saat ini di Kabupaten Malang itu di Indapri masih level 2. Kita di luar bisa bebas, tapi kita di dalam ruangan itu tadi kita masih ada aturan di situ. Jadi demi kelancaran dan nama baik di wilayah kita, kami mohon dikonsumsi di internal Kecamatan Ngedangan, jangan sampai diekspos di media sampai keluar, apalagi ada yang jadi seni budaya menari. Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan ini saya mewakili Muspika Pemerintah Kecamatan Ngedangan dan jajaran lintas sektor. Kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Jadi kami minta maaf yang mana barangkali kami dalam selama ini ada salah kata atau perbuatan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga untuk hubungan dalam ke depan antara jajaran lintas sektor itu terus semakin baik. Sekarang sudah baik, semoga dengan acara ini di tahun depan semakin lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin sekali yang lalu itu nggak salah saya melihat adanya mungkin lomba-lomba di Kecamatan Ngedangan ya, jadi lomba kesenian tari. Tadi juga ada kegiatan tari, sepertinya bagus-bagus juga. Di pikiran saya, mohon maaf Pak ya, di pikiran saya kita punya wilayah pantai yang begitu banyak. Jadi di wilayah pantai kita sudah banyak. Nah, masyarakat dari utara banyak yang memanfaatkan di pantai. Terus di sana banyak disajikan kesenian tari juga. Jadi kesenian tari itu dari seksi yang datang, dari sana putra yang datang. Tadi saya melihat di sini ada peserta tari juga, dan kemarin juga sepertinya bagus-bagus. Mungkin ada lomba-lombanya kemarin sebenarnya seperti itu. Di sini jadi muncul di benak pikiran saya, mohon maaf, ini saya cuma mengamati aja dari 3 hari kemarin. Gimana kalau kita buat inovasi dan kita adakan kolaborasi
antara pendidikan dan kebudayaan. Dari pendidikan itu nanti mungkin dari guru-guru SD, mungkin ada di kemarin kita tingkatkan mutu kualitas tarinya. Nah, sedangkan dari pariwisata nanti lembaga pantai itu yang kita kondisikan. Nanti tugas dari kepala desa maupun kecamatan nanti yang juga mengarahkan ke arah sana. Jadi biar muncul inovasi antara pendidikan dan pariwisata. Intinya seperti itu. Kan juga bisa menjadikan sebagai laporan Kecamatan Gedangan yang positif ke pemerintah Kabupaten Malang. Itu sedang masukan. Jadi manakala mungkin itu bisa dilaksanakan, nanti bermanfaat untuk adik-adik kita. Dan bahkan kalau bisa seperti kayak di Bali itu tari itu gak semudah ditarikan. Kalau di sini mungkin nantinya harus orang sini yang menari sampai ke arah situ kalau memang bisa. Jadi saya rasa sangat baik untuk adik-adik, jadi bisa menambah kegiatan juga nanti ke depan. Mungkin sementara itu dari saya, biar nggak terlalu lama, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, hati manusia laksana tanah yang tandus di pegunungan dan tinggi. Semakin dirawat dan dijaga, disiram serta dipupuk, maka semakin suburlah tanahnya dan akan mudah untuk ditanam. Namun, jika tidak dirawat dan dijaga, maka bertambah keras dan tanduslah tanahnya. Maka dari itu, marilah kita simak bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Zain. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala Taha ala Yasin tawassalna bismillah wa bil hadi. Tetap terus berjuang. Kenapa? Ini kenapa? Perlu diketahui. Pada umumnya, kenapa sih di Indonesia, di muka bumi ini, di negara lain pun kok ada undang-undang? Selalu ada undang-undang. Untuk apa undang-undang itu? Undang-undang itu pada dasarnya adalah untuk melindungi rakyat. Dari siapa? Dari penguasa. Dari penguasa. Kalau itu undang-undang perburuhan, melindungi buruh atau pekerja, dari siapa? Dari yang mempekerjakan. Kalau guru, siapa yang mempekerjakan? Ada yayasan, ada juga pemerintah. Sekolah-sekolah negeri otomatis yang mempekerjakan adalah pemerintah. Nah, kalau itu sekolah swasta, yayasan. Nah, kecenderungannya orang bekerja itu yang mempekerjakan majikan itu maunya enak sendiri di mana-mana. Maka yang
harus dilindungi adalah buruh. Ambil contoh lain, ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Apa itu? Tentang perlindungan anak. Itu merupakan perbaikan dari Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kenapa anak harus dilindungi dengan undang-undang? Karena biasanya yang mendolimi anak adalah orang yang lebih dewasa. Ini yang harus diketahui semua supaya nanti dakma itu PGRI setiap ketemu sing diomongnya kok perjuangan. Ada apa? Ya itu tadi. Ya, pada umumnya majikan itu ya inginnya bayarnya sedikit, ya lek perlu keringetnya sudah habis sampai 1 minggu, sampai 1 bulan, kadang sampai 3 bulan baru dibayar. Maka perlulah adanya organisasi ketenagakerjaan dan organisasi profesi yang bernama PGRI. Nah, sekarang apa yang sudah diperbuat tadi sudah disampaikan oleh Mas Ketua. Apa saja yang pernah diperbuat PGRI? 1, mulai dari advokasi. Alhamdulillah di sini selama 1 tahun ini tidak ada masalah. Tapi kami PGRI Kabupaten Malang pernah hadir di sini. Ada di sini nama kepala sekolah lama, tapi namanya baru ada. Ya itu angkat tangan itu. Ya. Iya. Ini luar biasanya gedangan. Walaupun sudah mau pensiun, masih tetap baru saja. Ya. Kenapa Pak Dwi kok apal yang namanya Mas Baru, Mas Siswadi, terus satu lagi Mas Siono, kok apal Pak Dwi? Apal.